Ya akhi, kenapa antum ikut-ikutan merayakan maulid? Padahal itu kan bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi. Iya tahu, itu kan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Loh, siapa bilang ada bid'ah baik? Rasul bersabda, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Loh, kamu tidak tahu ya, ada hadis sahih mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'. Ila akhiril hadis. Siapa yang melakukan perkara baru yang baik dalam Islam, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa sedikit pun pahala mereka dikurangi. Dan siapa yang membuat perkara jelek yang baru dalam Islam, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti bisa membaca kitab dan pernah nyantri bukan jaminan orang menjadi alim dan bukan jaminan menjadikan orang untuk berakhlak baik. Contohnya seperti santri Aswaja dalam video ini yang memparodikan jenggot menjadi lelucon. Subhanallah. Nasihat buat orang-orang Aswaja, silahkan kalau mau membenci Salafi Wahabi, dan silahkan juga bantah pendapat-pendapat mereka. Tapi janganlah membuat parodi mengolok-olok jenggot, karena itu tidak ilmiah teman-teman. Lalu, benarkah membuat bid'ah itu boleh dan mendapat pahala? Dengan dalil hadis di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya, tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya setelah dia, tanpa berkurang sesuatu pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 10.017. Memang hadisnya benar, tapi pemahaman Anda yang salah. Hadis ini bukan menyuruh orang untuk membuat bid'ah seperti yang dilarang ustadz-ustadz Salafi. Tapi hadis ini soal orang yang mencontohkan kebaikan atau bid'ah dalam artian bahasa, bukan bid'ah secara syar'i. Contoh, misal di suatu daerah membutuhkan jembatan, lalu ada orang yang memulai ide untuk membuat jembatan tersebut, maka orang itu juga akan mendapat pahala setiap orang yang mengambil manfaat dari jembatan itu, meskipun itu perkara baru yang tidak Nabi Muhammad SAW contohkan, termasuk seperti membuat pesantren dan semisalnya. Contoh yang lain, seperti memberi harokat pada bacaan Al-Quran, ilmu tajwid, atau membuat metode belajar Al-Quran, seperti belajar Iqra 1 dulu sampai Iqra 6. Ini kan suatu perkara baru atau bid'ah, tapi dalam definisi secara bahasa, bukan secara syar'i. Karena itu hanya sarana untuk belajar Al-Quran, bukan merubah-rubah Al-Quran. Berbeda sekali dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang Aswaja, yaitu mereka menciptakan suatu ibadah baru, atau kadang-kadang menambah-menambah ibadah tersebut. Karena akan kacau kalau setiap orang boleh menciptakan ibadah baru dengan dalil yang penting baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.